solusi, buat desain dari solusi. Jadi desain dalam hal ini adalah mendesain solusi. Thinking artinya kita mencari tahu pola pikir seorang desainer solusi itu seperti apa. Coba, tahapan awal dari seseorang yang ingin membuat sebuah solusi adalah apa? Empati. Tahapan awalnya sebelum empati perlu tahu masalahnya, Pak. Permasalahannya belum cari tahu Masalah. Ya, betul kan? Ya, Kalau mau cari desain akar solusi, permasalahan. kalau mau rancang sebuah solusi, maka kita mesti tahu masalahnya apa. Paham nggak nih? Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat. Supaya kita paham masalahnya apa, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah Empati. kan gitu. Empati itu apa sih? Empati itu kita Rasa peduli. langsung terjun langsung, Pak. Terjun langsung, merasakan apa? Ya, merasakan. Merasakan langsung kepedihan. Wah, kepedihan masalah dari yang punya masalah. Betul gitu ya? Ya, Pak. Ada empati, ada simpati, ada kartu halo, ada apa lagi? XL. Bayu. Ayo lah gitu ya. Jadi bukan sekedar simpati. Kalau simpati kan ikut merasakan gitu ya atau apa. Saya simpati deh sama kamu, menghargai perasaan gitu. Tapi kalau empati adalah terjun. Kalau kalian mau cari tahu masalah yang dihadapi oleh kemarin tukang Gojek itu kan sepi orderan. Maka supaya tahu masalahnya apa, supaya tahu dapat solusinya, maka ya harus terjun langsung. Entah cuman gaul, kenalan sama Gojeknya, tanya-tanya, atau ikutan WA grupnya dari Gojek-Gojek itu, atau menjadi tukang Gojek, beneran malahan, misalkan gitu. Itu adalah salah satu cara untuk empati. Habis itu setelah kita berhasil empati, maka kita akan tahu masalahnya, betul? Nah, itu adalah langkah kedua. Setelah tahu masalahnya, baru kita cari ide solusi. Itu langkah ketiga. Ya. Setelah dapat ide solusi, maka jangan langsung dibikin yang bagus. Maka dibikin prototipe-nya. Rancangan prototipe-nya. Itu keempat. Setelah bikin prototipe-nya, maka dites. Habis itu baru di launch, habis itu baru cek ada masalah. Kurang lebih itulah pola pikir seorang desainer solusi. Dan tahapan-tahapan itu kita sebut dengan apa? Design thinking. Mantap, Muti udah tahu nih kayaknya, udah jago nih. Tinggal ujian. Yang didesain itu apa tadi? Solusi. Gitu. Solusinya bisa apa aja. Bisa dalam bentuk produk, jasa, bisa sebuah bisnis proses, ya. Bisa sebuah kebijakan, bisa sebuah program, bisa apa saja. Oke. Jadi jauh dari yang ada di benak kita sebelumnya, desain baju, desain interior, desain grafis, jauh ya. Jadi design thinking itu bisa menghasilkan apa saja. Mau produk, jasa, software, desain kemasan, desain program, dan lain sebagainya. Jadi kalau itu Pak, desain baju, desain grafis gitu termasuk ke dalam design thinking nggak Pak? Dia termasuk desainer, Des. Cuman kita tidak tahu apakah ketika mereka mendesain baju itu mereka menggunakan pendekatan design thinking atau enggak. Gitu. Hanya setahu saya di Fakultas Ilmu Kreatif, khususnya di prodi desain produk, itu mereka mengajarkan ini juga. Kuliah design thinking. Nah, saya kemarin sama Pak Fajar sama yang lainnya itu maksa. Nah, ini kan kita mau mencetak startup, mau mencetak wirausaha dari MBTI. Itu kan salah satu outputnya startup kan, wirausaha karena gitu ya. Tetapi wirausaha itu kalau tidak dibekali dengan proses-proses design thinking, ketika membuat sebuah produknya itu tidak dibekali hal ini, maka menurut saya berbahaya, gitu loh. Kebayang kalau kita cuma punya ide, habis itu langsung wujudkan, begitu, maka di akhir ketika mau launching, mau grand launching, udah ngundang sana sini, ternyata diketahui setelahnya adalah nggak ada yang butuh.
Kan gawat itu kan, nggak ada yang butuh. Nah di sini adalah kita ketahui sejak awal produk yang akan kita rancang itu adalah betul-betul dibutuhkan. Nah gitu ya. Tapi yang akan kita pelajari pada perkuliahan design thinking sekarang adalah kita akan mendesain produk atau jasa, ya. Kita tidak mendesain bisnis proses, kebijakan, program, itu tidak. Tapi lebih fokus ke kita bikin nanti produk atau jasa, syukur-syukur nanti bisa jadi startup. Saya sih, ya karena saya gaul juga dengan startup gitu ya. Kayak Gojek, kayak apa, mereka menggunakan ini ketika pembuatannya. Baik pembuatan produk utama, development produk utama, maupun development fitur-fitur tambahannya. Begitu. Jadi mata kuliah ini nanti kita akan fokus di pembuatan produk dan jasa. Hanya kebayang kan gitu ya, kalau saja proses-proses design thinking ini juga dilaksanakan pada pemerintahan sebelum mereka bikin kebijakan atau bikin program 2 tahun depan, itu pasti akan lebih tajam gitu loh, karena akan di-develop berbasis masalah, berbasis empati dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Design thinking itu kenapa menjadi penting? Karena tadi dengan pendekatan design thinking, dia akan meresiko kegagalan produk ketika sudah di launching. Gitu loh, diketahui lebih awal. Jadi di design thinking itu ada istilah namanya mereka itu celebrate failure. Jadi kegagalan itu dirayakan. Jadi bukan sesuatu yang dihindari, justru kalau tahu ada kegagalan lebih awal itu lebih bagus. Begitu loh. Ya, kenapa? Oh, saya mau bikin apa? Anti-aging. Wah, buat para wanita. Saya mau bikin anti-aging dalam bentuk kopi deh. Karena kan kopi lagi kekinian kan gitu ya. Bikin kopi, kalau kopi itu diminum maka akan lebih mudah. Misalkan begitu. Kebayang kalau ide itu saya wujudkan, lantas kopinya jadi kemasan bagus, pakai bintang yang bagus, endorser yang mahal, tiba-tiba para wanita, saya nggak suka kopi kok, saya sukanya milkshake, misalkan gitu ya. Nah, itu parah. Kenapa? Karena tahu gagalnya itu di belakang, gitu loh. Akan lebih bagus kalau tahu gagalnya ada di depan. Empati, oh wanita itu apa yang ditakutkan? Saya takut menjadi tua, kan gitu. Oke, kalau gitu apa kira-kira ininya? Ya anti-aging boleh lah, misalkan gitu kan. Anti-aging. Habis itu ditanya lagi. Terus saya sukanya bentuk krim, atau milkshake, atau apa. Dah, itu ketika proses-proses berikutnya itu kalau ketahuan lebih awal akan lebih bagus. Jadi itu yang dibilang dengan mereduce resiko. Ada juga istilah yang kedua adalah fail fast, recover faster. Gitu ya. Jadi gagal secepatnya, tapi bangkit lebih cepat lagi, begitu. Jadi kegagalan, kesalahan, tidak valid, asumsi salah itu akan sangat bagus kalau diketahui di awal. Yang keduanya maka organisasi akan cepat belajar, terus juga inovasinya juga betul begitu ya. Nah, terus aspeknya ada 3 katanya. Pertama empati, ideasi, eksperimentasi. Aspek dari ini empati tadi ya. Berarti itu supaya tahu masalahnya apa, kan gitu. Ideasi, bikin ide, cari ide, lantas bikin prototype, lantas eksperimentasi itu tes. Kalau salah, ternyata prototipenya yang kita pernah bikin itu nggak begitu bagus, tidak begitu diterima, ulangin lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi design thinking itu bermanfaat untuk beberapa hal, seperti mengcapture mindset dari orang yang membutuhkan, gitu ya. Ya iya, itu dari tahap empati aja kan sudah di-capture kebutuhannya apa, begitu ya. Bikin paint a picture the opportunity space of these people. Jadi membuat produknya itu berdasarkan permasalahan mereka itu. Lantas bikin tadi membuat programnya itu berdasarkan itu. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Belum ya. Kita ketemu lagi di 17.00. Oke? Baik, Pak. Oke, Pak.